Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa waffaqana limutaba'ati sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul allam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-a'lam, amma ba'du. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamad din wa man tarakaha faqad hadamad din, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita ta'zimkan alim ulama, tuan-tuan guru kita, dan yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan segenap panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Majelis Ta'lim Ar-Ridha Jalan Harapan. Hadirin wal hadirat, para muhibbin, pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah. Amin. Alhamdulillah, puji syukur atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah Allah, terutama nikmat sehat dan nikmat kita duduk di majelis ilmu. Karena ada orang itu diberi Allah kesehatan tapi tidak diberi Allah nikmat duduk di majelis. Maka nikmat yang terbesar dalam pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika kita ditakdirkan Allah duduk di majelis ilmu. Ini nikmat yang paling ganal. Makanya kalau duduk di majelis itu pahalanya ganal, cobaannya berat. Pertama, cobaan duduk di majelis ini mengantuk. Mulai guru berceramah, mulai nguap. Sekali bulik 7 bungkus bau bulik. Apalagi banyak kipas anginnya malam ini. Nah. Ku hitungi 10 ada. Tuh 2, 3, 4, 5. Ini ku kurang tahan. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Malam ini tepatnya malam 27 derajat
Malam yang dimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Kalimat Isra Mi'raj itu ada dua kalimat. Isra artinya dijalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ujar kita dari Makkah ke Palestina. Mi'rajnya Nabi itu artinya dinaikkannya Nabi dari mulai langit pertama sampai ke 7, bahkan sampai ke Sidratil Muntaha. Makanya yang bisa membahas ini Isra Mi'raj Nabi ini orang-orang berilmu, ustadz-ustadz, kiai-kiai. Cuman kadang-kadang ada juga yang bisa membahas ini kata sambutan. Ada hari itu di kampung mana aku berceramah. Kepala desa. Sekali kata sambutan bahas Isra Mi'raj sampai langit ke-7 dibahas. Habis jatahku. Kayaknya tipis amplopnya. Jadi kalau kita nih panitia, nah kayak tadi itu panitianya berilmu, ringkas, minta maaf, terima kasih, wassalamualaikum, selesai. Itu panitia berilmu. Kepala desa kayak itu juga, bilanya mau umumkan kata sambutan, sedikit aja masalah pemerintahan tuh jangan, tapi banyak yang intinya kan malam ini kita dengarkan ceramah. Tapi kalau sudah dibahas sampai langit ke-1, ke-2, ke-3, sampai ke-7, sampai ke arah sana ketinggian. Makanya malam ini insya Allah kita khusus membahas tentang perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah dibacakan oleh qari kita. Siapa naran pian tadi? Ibnu Mulkan. Ibnu Mulkan itu narannya Nabi Khidir. Balyan bin Mulkan. Kalau disebut digelar Ibnu Mulkan. Jadi Nabi Khidir itu namanya Ibnu Mulkan. Nabi Khidir itu sampai sekarang masih hidup. Ciri-cirinya 1, ke-7 berbaju hijau. Ada baju hijau sekong. Jangan-jangan Nabi Khidir. Itu 1. Yang kedua, ibu jari kanannya itu kada betulan. Jadi bila tetamu kawan berbaju hijau, picik ibu jari. Karas nih. Bila karas betulan berarti lain Nabi Khidir. Itu Khidir Pulau Palas berarti. Makanya Nabi Khidir itu sampai sekarang masih hidup. Khidir itu artinya hijau. Karena Nabi Khidir ini ke-7 memakai pakaian hijau. Maka Nabi Khidir itu sebujurannya narannya Ibnu Mulkan atau Balyan bin Mulkan. Balya Ibnu Mulkan. Qari kita tadi membaca Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada waktu malam. Laila. Laila itu isim nakirah. Artinya pada waktu malam itu ada juga semalaman. Dalam satu kitab sepertiga malam Rasulullah di Isra Mi'raj kan kada sampai subuh terbulik lagi di Makkah. Ini bukan kehebatan Rasulullah, bukan ilmu Rasulullah kada, tapi subhanalladzi Allah Ta'ala yang menjalankan. Makanya kalimat ayat itu permulaannya subhanalladzi. Orang Arab bila melihat yang kagum-kagum, yang hebat-hebat selalu keluar dari mulutnya subhanallah. Melihat bini pina bungas subhanallah. Kan jadi untung bisi bini bungas nih subhanallah. Tapi pina kada bungas astagfirullah. Jadi ada kisah bahari. Kisah nih orang nih dua laki bini. Dua laki bini, nang bini nges benar. Itu parah bungasnya nangka itu dah. Yang laki muring benar. Kawin. Ini bukan pinang di belah dua. Ini pinang buruk sebelah. Kan biasa kan pinang di belah dua kalau lah tampan dengan si bungas.
Ya kalau nang jelek dengan si jelek, ada yang ini kada si bungas dengan si mureng. Kawin. Kada lawas mati keduanya. Meninggal dunia. Di akhirat keduanya dimasukkan Allah ke dalam surga. Cuman malaikat nih bingung. Apa amalan dua laki bini ini jadi masuk surga? Ditanya malaikat yang pertama, laki loh. Hoi, dia malaikat. Hoi, apa aja? Ini orang kaluan, apa? Ikam tuh je malaikat setahuku waktu di dunia ibadahmu biasa aja. Kenapa jadi masuk surga? Apa ujar nang laki tadi? Alhamdulillah malaikat tadi. Aku nih waktu di dunia diisi bini bungas. Jadi bila melihat muhabini selalu tak ucap Alhamdulillah. Sehari itu beratus kali melihat muhabini, beratus kali pulang. Alhamdulillah. Rupanya karena sering zikir Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini kalimat ringan diucapkan tapi berat di timbangan amal. Akhirnya dimasukkan Allah ke dalam surga berkat melihat bini nang bungas. Alhamdulillah. Makanya pian mengatakan nang belum kawin, cari bini nang bungas. Minimal jangan supan di bawah pengantin. Jangan menyupani. Jadi jaguru kami di Banjar, ikam kena bila tamat munduk, marah bini itu tingkah lakunya entah kayak apa, karena kayak dajjal ke tingkah lakunya. Yang penting bungas jasidin. Jangan milih bini kada bungas. Jadi ada yang protes santri, ngapa guru kayak itu? Setahu kami guru yang marah kada bungas, yang penting hatinya bungas. Ujarnya nih. Jadi jaguru tadi, kalau bini tumbuhannya bungas, tingkah lakunya kayak dajjal, itu hingkat dirubah. Kayak apa guru? Bacakan kasidah burdah. Alhamdulillahi munshil khalqi min adami summa salatu ala mukhtari fil qidami. Bacakan kasidah burdah, tiupkan ke banyu. Minumkan ke bini nang kayak dajjal tadi. Insya Allah ampeh kayak dajjal jadi solehah. Ini kasidah burdah luar biasa, bisa merubah tingkah laku orang. Itu berkat Nabi Muhammad. Tapi jasidin kalau muhabinimu memang kada bungas, ada kawal lagi dirubah. Masuk akal kan? Nah, jadi kalau bini kita misalnya bibirnya ketabalan, tabal bibir bini, kada kawa dikasai banyu burdah. Kada kawa lagi, hidungnya haloi, hendak memancungakan, ambil banyu burdah. Sampai hari kiamat kada mau mancung. Masuk di akal. Lah, sekarang Ustadz kayak apa amalannya supaya dapat bini bungas? Ingatakannya, amalkan baik-baiklah. Amalkan. Ikam bila hendak keluar rumah, baca salawat Jibril 11 kali. Tahu le salawat Jibril? Salawat Jibril? Jibril. Di mana tahu? Tahu aja. Sallallahu ala Muhammad. Bila hendak keluar rumah tuh nah, baca salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Usutakan kamu. Bawa ke pasar. Jangangan orang di pasar. Jangangan. Berarti bujur guru nih. Sekalinya selawar kada tapuruk. Kelihatan si utuh longor. Entah saya jangangan orang. Nah, kembali ke kisah tadi pulang. Oh wajar aja nang laki aja malaikat ikamnya masuk surga. Karena karap ngucap alhamdulillah. Kenapa inya karap ngucap alhamdulillah? Karena karap melihat muhabini. Melihat bini di dapur, alhamdulillah bungas bini kok. Melihat bini di kursi, alhamdulillah bungas bini kok. Melihat bini di kamar, alhamdulillah bungas bini kok. Ujar malaikat, wajar kau masuk surga. Nah aja malaikat. Imbah tuh kada lawas ditakoni pulang bininya. Kok ngapa jadi masuk surga? Jangan bininya tadi. Ya malaikat. Ujar bininya, wahai malaikat, aku nih jadi masuk surga. Alhamdulillah karap baca istighfar.
Berapa aja malaikat ikam karena baca istighfar. Ya bini lihat timu halaki kok. Kayak sinduk lawang. Jadi bila melihat muhalaki, astagfirullah. Tak lihat pulang di dapur, Rabbal baraya. Jadi jeneng bini tiap malam bila guring ku matii lampu. Ada sanggup melihat muhalaki ini nah. Astagfirullah. Rupanya gara-gara sering baca istighfar, hikmah bisi laki muring, banyak istighfar, masuk surga. Cuman ibu jangan mamalkan nang ini. Jangan pulang kena bulik ke rumah melihat laki. Astagfirullah. Sarik laki bu. Jadi alhamdulillah syukur kita. Maka ketika Allah Ta'ala menjalankan Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada dua sebab kenapa Nabi di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Sebab yang pertama kata ulama, Nabi di-Isra Mi'rajkan karena pada waktu itu Nabi lagi galau, lagi sedih. Nabi kan manusia biasa juga. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajari ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafatuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil ya wasi'al karami. Muhammadun basyarun. Nabi Muhammad itu manusia biasa. Bisa lah kayak kita, bisa kawin, bisa guring, bisa begayaan, bisa buang air. Itu Nabi Muhammad. Tapi walaysa, Nabi Muhammad tidak seperti manusia biasa yang lain. Bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajar. Ibarat Nabi Muhammad bagaikan batu mutiara, sedangkan kita hanyalah batu kerikil. Sama narannya batu, tapi jenisnya beda. Nabi Muhammad batu intan, sedangkan kita batu kerikil. Batu intan, batu kerikil, jauh bedanya. Hari itu aku bangun jamban di rumah, pakai batu kerikil, 300.000 sekubik, belum habis lagi. Banyak masih. Tapi ada kawan dari Banjar nawarkan cincin, ada intannya guru aja, halo nak kayak cincin kung ini nah. Ya aku berapa? Awan guru 7 juta jadi diam ya, tak kacut aku. Jadi diamnya tuh nang ada nyaman. Kamu 7 juta tuh kadinya jadi diamnya tuh mahal. Ada guru aja nih murah nih ya. Halus batu intannya diulah cincin. Harganya 7 juta. Sedangkan batu kerikil sekubik 300.000. Karena ulang batunya. Itu mantap kalau diulah cincin batu kerikil tuh. Nah, jadi bila di kursi mah tanganmu. Sekali numpuk orang mati langsung orang. Allahu Akbar. Jadi Nabi kita Muhammad SAW sedih pada waktu itu. Allah Ta'ala maha tahu ini kekasihnya Muhammad lagi sedih. Perlu dihibur. Ini dalil kata ulama di dalam kitab Dardir. Kalau Rasulullah sedih harus dihibur. Begitu pula kita umatnya. Kalau hati ini sedih, baik bawa dihibur. Apanya kanang maulah hati tahibur tuh nah. Ini misalnya nih duduk di majelis, ini suntuk aja, bawa keluar halo, berjalan halo nah, telingkar sana tuh, jalan betis, mau hendak jauh lagi ke Rumbai sana,
berjalan kan pina ada lauk hendak ditukar nyaman tukar lauk artinya apa hati kita ini Pak bila sedih bawa hibur jangan dipaksa-paksa benar beribadah tuh kita ini lain nabi lain wali karena kalau terlalu dipaksa kalau mati hati ya kalau terlalu dipaksa ya ini tetap 2 minggu semangat ke majelis karena terlalu dipaksa 2 tahun parai udah timbul lagi tenggelam batu kenapa merasa berat makanya kita pelan-pelan bangsa-ansor tulak mi'raj malam nih malam isok parai karena malam isoknya tulak pulang kena parai pulang bila tiap malam raum juga kita apalagi nah hingga nasi bungkus hintalo lama benar maka hintalonya bebalah pulang tetelungkup mantap sangka kawan sekongan tadi sekali menguir sebelah ya Allah bu kita ini kan mengadakan mi'raj Pak setahun sekali lah di sini berapa kali setahun Ustaz? 5 kali kan di mana-mana orang ngadakan mi'raj itu setahun sekali gasan tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Bapak Ibu disuruh panitia Bapak Ibu nanti ketika Isra Mi'raj ya bawa nasi bungkus 10 bungkus kenapa lauknya tiap tahun kuli hati hentalo coba Bang sesekali undang galah setahun sekali tukarkan 2 kilo nah dosa negara nah hal-hal itu nah yang kayak undang papai itu banyak dapetnya undang aja lauknya kan cuma undang papai jangan undang papai cari nang undang nang kayak ibu jari ini nah masuk akan kan nasi bungkus orang mah ingat orang ulik dari Majlis Talim Ar-Ridha sekali membuka undang galah takajub astagfirullah biasa kawannya hintalo terus Pak wah ini mantap Talim Ar-Ridha nih tahun kina lihat takana ibak majelis ada nang kada makan di rumah yang penting dapat undang galah sekalinya tahun kina ya panitia kita nih dosa undang galah taros diseling-selingi intalo subalah pula sekali kawan tulak dapat intalo subalah takor ya sih biasa kan kalau acara umum tuh intalo loknya lah nah tapi kalau untuk acara pribadi minimal tadi marah jemaah intalo tapi penceramahnya undang galah begayaan panita begayaan karena aku memang 4-3 hari ini undang galah ini takon ini oke 4 terus undang galah waktu ceramah di Tungkal nang di jalan Manunggal sapitnya ada nang kayak tengah jadi minik aku mikirkan makan kada sekali ku makan isok pagi buli ketembilahan bedenyut belakang nah jakune rupanya kolesterol naik alhamdulillah makanya ada dalam kitab itu diterangkan kalau kita makan makanan yang menurut kita nimbulkan penyakit misalnya makan daging kambing makan hundang galah makan durian itu sebenarnya makanan tuh kada ada nimbulkan penyakit cuma keyakinan kita melihat kambing kolesterol melihat durian sampura melihat undang galah tensi pikiran kita yang maulah timbul penyakit maka kata ulama siapa yang makan makanan sekalipun maaf di dalam makanan itu ada racun sekalipun apalagi hanya makanan kambing apalagi hanya makanan durian apalagi hanya makanan hundang galah lalu dia membaca sebelum makan tadi li'ila fi quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-sayf فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Siapa yang membaca surah Li'ila fi Quraisyin, jangankan makanan tadi ada hundang galah, daging dan lain sebagainya, seandainya ada racun sekalipun, maka racun itu kada ingkat masuk ke dalam parut kita. Barokah surah Li'ila fi Quraisyin. Nah, jadi kita nang berpenyakitan nih, pas tulak orang akikah, disuruhnya kepala kambing, jangan kada dimakan. Makan. Auzubillah.
Orang 2 kali nambah dah. Bismillah. Habis kepala daging. Shadaqallahul azim. Hanya talah baca li ilafi Quraisyin. Itu awak nang bungol. Kenapa baca belagu? Bacanya dosa belagu, ancam-ancamnya bacanya Bismillahirrahmanirrahim li ilafi Quraisyin ilafi imlatas syita'i was-sayf wal ya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ayo hantuk daging tadi. Insya Allah. Rasulullah galau. Akhirnya Allah perintahkan malaikat Jibril. Ya Jibril, kau jemput kekasihku Muhammad. Bawa ke langit. Temukan dengan aku, ujar Allah. Ini bukan berarti Allah di langit. Nah. Ini peribahasanya aja tuh. Nah. Jangan ada terpikir kita, berarti Allah tuh di langit. Jangan. Allah Ta'ala maha suci dari tempat. Allah Ta'ala maha suci dari arah kiri, kanan, atas, bawah, hadapan, belakang. Allah kada kayak itu. Jadi kayak apa? Jangan dipikirkan. Kalau dipikirkan, kada tambus utak kita. Jadi ibarat pian kalau ke kabun, melihat bekas tapak harimau, jangan dicariin. Kalau kau mencari harimaunya, mana aja? Bungol lah radang itu. Artinya apa? Ketika kita tetamu bekas tapak harimau, cukup diyakini, oh ini bekas batis harimau, jangan dicari. Kayak itu juga. Allah Ta'ala ada, buktinya apa? Adanya alam semesta. Cukup diyakini, Allah bujur ada, saya yakin, hakul yakin Allah ada, jangan dicari. Di mana Allah? Di langitkah? Di araskah? Di ataskah? Itu kada tugas kita mencari. Tafakkaru fi khalqillah, wala tatafakkaru billah. Ujar Nabi, engkau itu disuruh memikirkan ciptaan Allah, bukan memikirkan Allahnya. Allah itu di mana leh? Itu kada tugas kita. Allah itu di langit leh, hati-hati. Ini banyak orang-orang nang maaf, ada sebagian di YouTube ustadz nang mengatakan Allah Ta'ala nyata di aras sudah. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ta'ala bersemayam di aras. Ini kada membuka tafsir. Hanya sekedar terjemah, oh berarti Allah di atas aras. Hati-hati, kalau berkeyakinan Allah di atas aras, mempunyai tempat, bisa murtad kita keluar dari agama Islam. Maka akidah ahli sunnah wal jamaah al-asy'ariyah, kita berkeyakinan Allah ada tanpa tempat. Jadi kayak Pak Ustadz, jangan dipikir, paham? Jadi ilmu tauhid tuh, kalau tentang Tuhan, bila dicari, kada tatamu. Bila kada dicari, tatamu. Pahamlah. Bila dicari, kayak apa aja kada tatamu. Mencari Tuhan misalnya. Di aras, di langit, kada tatamu. Kiri, kanan, atas, bawah, kada tatamu. Tapi bila kada dicari, itu tatamu. Artinya apa? Dalam urusan tauhid, kita wajib berkeyakinan Allah Ta'ala maha suci daripada tempat, daripada arah. Akhirnya Jibril diperintahkan oleh Allah untuk menjemput kekasihnya Muhammad. Ujar Allah Ta'ala, hai Jibril, kau ambil dulu kendaraan binatang namanya burak di surga. Iyalah di Jibril. Tulak hai Jibril ke surga. Tulak Jibril. Ambil burak tadi. Rupanya dalam surga tuh burak bukan seikong dua ikong. 40.000 ikong. Bingung Jibril nang mana Jibril aku bawa gini nih. Dan burak nang 40.000 tadi macam-macam bermain-main, bergaya-gayaan, benyaman-nyaman di surga itu. Ada nang Jibril ku melihat nang pinanang beluluncat. Ada nang main lato-lato. Tak. Temun percaya bungol gitu. Ada pengen lato-lato lah. Akhirnya dilihat oleh Jibril, burak yang 40.000 ekor tadi, ada satu burak yang beda dengan burak yang lain. Agak kurus saja. Jadi kadang-kadang nang kurus nih nang ibat. Nang pina biasa aja orangnya, tuh kadang wali itu. Kami nang di hadapan nih banyak dosa, apalagi ulun maaf lah. Ini pian nang hadirnya ada nang wali nih. Tawado aja orangnya, tongot, kopiah terbalik. Jadi jakawan kau wali leh. Jadi ngapa tongot pindah kayak wali? Aku nih kada berduit. Pantas saya kada berduit jadi tongot oleh. La ya'riful wali ilal wali.
Nggak bisa tahu orang nih wali kecuali nang nyambet wali. Jadi pun pian nih nah sesama kawan. Kau wali, aku wali, kau wali, aku wali. Itu bungol keduanya tak. Wah ini aneh lagi, banyak orang ngaku jadi wali. Sekolahnya kada jelas, ilmunya kada jelas, gurunya kada jelas, ilmunya kada jelas. Tiba-tiba ngaku jadi wali. Tapi gurunya kalau berjubah 3 lapis. Bulangnya di kepala kayak bakul. Tasbihnya kayak biji sawit. Walaupun ganal biji tasbihnya. Orang bertasbih bakatiknya batarik. Wali leh, belum tentu. Wali itu tidak bisa kita lihat secara zahir. Makanya wali itu ada 4. Ada wali, inya tahu inya wali, dan orang lain tahu inya wali. Ini namanya masyhur. Seperti abah guru sekumpul. Sidin selalu di pengajian. Sidin siapa yang mendatangi wali di Martapura nih. Contohnya Sidin artis Nika Ardila. Maka matinya bakaramat. Coba lihat artis Nika Ardila tuh. Tahu lah artis Nika Ardila. Yang hobi nyanyi itu. Apa lagunya itu? Izinkan. Ada apa? Itu bakaramat Nika Ardila. Tiap hari diziarahi orang. Kenapa? Karena datang ke wali. Abah guru sekumpul tahu Sidin wali. Orang lain pun tahu wali. Yang kedua ada wali itu, inya tahu inya wali, tapi orang lain kada tahu inya wali. Inya tahu inya wali, oh aku nih wali, tapi orang lain kada tahu inya wali. Maka orang nang kain ini biasanya disebut dengan wali mastur, wali yang tersembunyi. Inya kalau di majelis kada mau duduk di hadapan, pinjong-pinjong aja. Teguring hanyut. Sekalinya wali, ada aja kita kada tahu. Makanya ketika kita ngumpul kayak ini, bila 40 orang itu ada doanya nang dikabulkan Allah, dianggap kalau perkumpulan 40 orang dianggap ada seikong wali Allah. Makanya bagus kita kalau berdoa tuh rami orangnya, beruhan, undangi banyak-banyak orang, jemaah majelis undangi. Jadi semangat bertahlilnya. Apalagi makanannya jelas pulang, randang daging, tuh semangat nang bertahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahangkupan kepala. La. Karena mencium bau randang tadi. La ilaha illallah. Rupanya nang bau randang tadi orang sebelah rumah bemasak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi nang sikong randang dia sikong takwam. La ilaha illallah. Sekalinya nang baruhan nih masak bubur kacang. Sekali bubur kacang keluar, la ilaha illallah, Al-Fatihah. Han kayak itu. Yang ketiga ada wali itu, orang lain tahu inya wali, tapi inya kada tahu inya wali. Ini dikisahkan di dalam satu kitab, dikisahkan oleh Habib Abdul Qadir As-Saggab. Ujar beliau, ada di Hadramaut sana di Yaman Selatan. Ada seorang wali Allah yang namanya kebetulan sama dengan Naran Ulun, Abdurrahman Bajal Haban. Namanya sama Abdurrahman Bajal Haban. Abdurrahman Bajal Haban ini inya kada sadar inya ni wali. Tapi dalam pandangan wali-wali Allah, Abdurrahman Bajal Haban ini terkenal wali Allah. Inya surangan kada sadar inya wali. Kenapa Abdurrahman Bajal Haban ini diangkat Allah jadi wali? Sehingga para wali tahu bahwa Sidin wali, cuman inya kada tahu inya wali. Rupanya Abdurrahman Bajal Haban ini bukan orang nang ahli ibadah biasa. Ini paling nang wajib aja dilakukan. Tapi apa keistimewaannya sehingga diangkat Allah jadi wali? Rupanya Abdurrahman Bajal Haban ini biisi bini harat. Biisi bini pamamayan. Biisi bini penyarikan. Sabar menghadapi bini tadi jadi wali. Ingatakan pian yang biisi bini harat, alhamdulillah. Dan jadi wali. Makanya ibu-ibu mau hendak laki itu jadi wali, mamai. Cuma kalau ibu bermamai terus dengan laki bujur jadi wali, cuman ibu hendaknya jadi hantu. Enggak ada hendak kan? Jadi Abdurrahman Bajal Haban ini diisi bini harat. Sering kali hampir tiap hari diusir oleh bininya. Suatu hari diusir oleh bininya, keluar ke Abdurrahman naik, jangan lagi boleh ke rumah. Ayuh ya Abdurrahman.
Ya Abdurrahman ini slow aja gayanya. Akhirnya keluar, masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan tadi ada gua halus. Mungkin takut hari hujan, Abdurrahman Bajalhaban hendak bermalam, hendak istirahat di dalam gua tadi. Ternyata di dalam gua tadi ada 3 wali Allah. Yang doanya langsung dikabulkan Allah. Berkeramat 3 wali dalam gua tadi. Masuk Abdurrahman Bajalhaban. Ujar Abdurrahman Bajalhaban, maaf tuan-tuan, bolehlah aku numpang istirahat. Ujar yang 3 wali, boleh hai. Tapi kau jangan salahkan kami ini wali. Ayo aja Abdurrahman, bareng hai. Akhirnya esok, ini 3 wali. Wali pertama minta dengan Allah, minta makan. Ya Allah, turunkan makanan. Karena berkeramat, langsung turun makanan setalam. Langsung turun makanan setalam. Berkeramat. Bang dalam talam tadi macam-macam pulang isinya. Undang galah. Senangin. Daging. Itu tambahan, jangan gitu lah. Tambahan aja tuh. Makanan. Termasuk Abdurrahman Bajalhaban tadi 4 jua makan. Hari yang kedua, wali kedua lagi berdoa. Ya Allah, turunkan makanan. Turun lagi setalam. Makanan beratan. Abdurrahman 4 jua makan. Abdurrahman nyaman, beparak wali ini nih. Hari yang ketiga, wali ketiga lagi berdoa. Ya Allah, turunkan makanan. Turun lagi setalam. Pas hari yang keempat, ujian yang wali bertiga, ini kada lagi giliran kami, giliranmu lagi Abdurrahman aja. Minik Abdurrahman mikirkan, kayak aja Abdurrahman, aku ini orang biasa. Aja wali, coba aja minta lu dengan Tuhan, mana tahu langsung kabul. Akhirnya Abdurrahman Bajalhaban mengangkat tangannya, belum lagi keluar dari mulutnya minta makanan, baru ngangkat tangan, turun 5 talam turun. Minik wali bertiga tadi, aja. Ini harap dari kami lagi sih, ini nih. Belum minta, baru angkat tangan, 5 talam gugur sudah. Maka lawaknya harap pulang. Ada mandai sikit. Hanya 3 wali ini bingung, Pak. Siapa sebenarnya Anda? Ujar Abdurrahman, aku ini orang biasa. Ujar 3 wali, kami tadi minta dengan Allah, minta makanan. Kami terlebih dahulu bertawasul dengan wali besar. Makanya Allah turunkan makanan. Ya Abdurrahman, siapa nang kau tawasuli? Ujar 3 wali ini, nang kami tawasuli seorang wali, narannya Abdurrahman Bajalhaban. Jangan Abdurrahman, aku pang orangnya bungulai di situ. Oh, ada. Itu kisah wali. Orang lain tahu inya wali, inya kada tahu. Ada yang keempat, wali itu orang lain kada tahu inya wali dan inya kada tahu inya wali. Ini supaya kita belajar jangan mudah buruk sangka dengan orang. Kadang nampak orang ini pinanang biasa kayak orang gila aja. Pina biasa penampilan, ada bisa berjubah, ada bisa bersorban, ada bisa berkopiah. Cuman dalam pandangan Allah orang ini kadang wali Allah. Nah disinilah kita belajar tasawuf kita nang kayak apa harus baik sangka dengan sesama kita. Jangan memandang orang secara zahir. Makanya ibu-ibu dengan laki tidak boleh buruk sangka. Bila laki itu lambat bulik baik sangka. Mungkin laki ini lagi berzikir laku di Masjid Talim Ar-Ridha. Bahanallah. Orang bulikan dah. Jadi jangan bini, mungkin laki kuni berzikir, sekali dilihat kan dia juga, rupanya mengunjung hujung jerembah. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hatinya galau sedih diambil burak tadi. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kenapa Rasul di Isra Mi'rajkan kata ulama karena adanya pertengkaran perkelahian langit dan bumi. Jadi langit bumi ini berkelahi hulu, makanya Nabi itu dinaikkan ke langit. Nang bumi ini ungah benar. Ujar bumi nyet. Ya. Orang Banjar aja bang bumi. Ya nangit apa me? Ujar bumi harap aku dari kam. Apa aja langit? Iyalah aja bumi. Coba lihat di awakku. Di dalam awakku nah dalam tubuhku ada daratan, ada negeri, ada lautan. Kau ada. Ujar si langit tadi, kau jangan sombong miai. Walaupun aku dah ada lautan, dah ada negeri, dah ada daratan, tapi ujar langit di dalam diriku ada matahari, ada bulan, ada bintang. Oh jar bumi, di dalam diriku ada Baitullah,
yang mana Baitullah ini tiap hari orang mengelilinginya. Para malaikat, para manusia berkeliling. Kau kada ada ajar bumi. Langit pun menjawab, ujar langit. Walaupun aku kada ada Baitullah di dalam diriku, ujar langit. Tapi di dalam diriku ada Baitul Ma'mur. Yang mana Baitul Ma'mur ini tiap hari masuk 70.000 malaikat. Setelah masuk kada keluar-luar lagi sampai hari kiamat. Kayak apa ganalnya? Bumi kada mau kalah. Apa jar bumi? Wahai langit, di dalam diriku ada manusia yang paling mulia. Makhluk yang paling mulia namanya. Nah disitulah langit nangis. Hujan. Nangis langit. Aduh ya langit, galau, aku galau. Akhirnya langit minta dengan Allah, ya Allah, bumi mulia karena ada kekasihmu Muhammad. Muliakan aku ya Allah, ujar langit, dengan kau angkat Muhammad ke langit. Akhirnya Allah kabulkan permintaan langit. Nah disitulah terjadi Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Lalu dijalankan Nabi Muhammad dengan mengendarai buruk. Buruk nih ketika ketemu Nabi, Bu, Pak, kayak orang hanya tetamu kekasih. Coba ingat dulu waktu pacaran kita. Soal pacaran. Yang ingat waktu pacaran berdua gugur ke parit tuh. Ingat kan? Oh, larannya orang hanya jatuh cinta, tahi kambing rasa cok, soal merasani leh. Aku alhamdulillah kada suah. Bungol bener merasani itu. Itu peri orang jatuh cinta, tahi kambing rasa coklat, artinya mon orang sudah jatuh cinta kayak orang gila. Makanya Laila Majnun sampai maulah seorang Kais tergila-gila sampai ujar Kais mengatakan, debu yang menempel di sandal Laila lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Jadi ujar raja, kayak apa bungasnya Laila nih? Sampai nang Kais tergila-gila. Memang gila Kais. Akhirnya raja ini penasaran, panggilkan Laila. Yang naran Laila tuh kayak apa bungasnya? Akhirnya dipanggil Laila. Oh ya raja, ada bungasnya. Apa aja Laila? Kenapa kau memandangku kada bungas wahai raja? Karena matamu lain matanya Kais. Masya Allah. Orang pun sudah jatuh cinta kayak itu wahai. Ujian nang bini, bang. Kita bangai mon sudah kawin kina. Kita marah bang sepiring berdua. Aku ikhlas benar. Biasalah hanyar kawin kan. Bila orang hanyar kawin tuh nah duduk besimpuh di higa laki. Begitu. Makan tuh begamat. Sebuting. Sudah beranak dua. Wah, duduk ke berangkang. Kadang mau halaki kan totinya. Brut. Ya Allah. Aku jadang laki. Kadang laki tegugur dari ranjang. Nang bini guring teberangkang. Oh. Makadang laki kurus pulang. Iya nang laki karuan guring malam tuh. Bangun nang laki tahajud. Imbah tahajud menunjuk kamu habini. Beliuran bini guring pulang. Aku janang laki lihati Muhammad. Aduh lu kau ini kayak artis. Wah ini kayak mak lampir. Dulu hanyar kawin baik, guring di higa laki. Nah besimpuh guring. Senyum tak kuring. Sudah beranak dua. Kenapa? Karena rasa cinta itu berkurang sudah. Makanya kadehiran kita. Seperti Burak dan Nabi Muhammad. Ditamukan Burak nih ke Nabi Muhammad. Oh Burak kakalapak. Sampai dinaiki Nabi Muhammad masih kakalapak. Hampir terjatuh Nabi Muhammad. Ujar Jibril, tenang Burak tenang. Ini yang menunggangimu makhluk yang paling mulia semesta alam. Hanyar Burak tenang dipusuti Jibril. Masya Allah. Akhirnya dibawa Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan ketika di perjalanan Nabi singgah beberapa tempat. Dalam satu kitab Nabi singgah di 5 tempat. Di antaranya di Yasrib, sekarang Madinah, sholat 2 rakaat. Nabi jalan lagi singgah di Syajaratul Musa, sholat 2 rakaat. Nabi jalan lagi singgah di Bait Lahmin, tempat Nabi Isa dilahirkan, sholat 2 rakaat. Jalan lagi Nabi singgah di Tursina, tempat Nabi Musa ketika takalum berpandir dengan Tuhannya, sholat 2 rakaat. Kata ulama di dalam kitab Dardir, kenapa Nabi singgah di tempat-tempat tersebut? Hikmahnya adalah karena Nabi mengambil barokah.
Kalaulah sekelas Nabi Muhammad mengambil barakah, kenapa kita kada? Kadang-kadang kita nih wah ini ngalih bersalaman dengan guru galak, dengan ustadz, dengan kiai galak. Kalau dulu ingat benar ulun almarhum ada ayah tungkal Ki Haji Muhammad Ali, ayah pengasuh pesantren. Dulu Jasidin ulama itu Masya Allah sangat dimuliakan. Ulama tuh kada minta muliakan, cuman kita wajib memuliakan. Bila datang ulama, mengerumbungi, bersalaman. Kalau wah ini kada. Sama dulu tuh waktu di kampung kami ada naranya guru Ustadz Said di kampung kami tuh. Sidin keturunan Tuan Guru Sapat juga. Itu dulu waktu ada orang belecak. Kan biasa kalau di kampung-kampung belecak. Belecak, bahas betul. Pak, abang tangan. Begantungan baterai di telinga. Kalah terus main. Itu kalau orang main lacak, sidin lalu bubar orang tuh. Bubar. Kenapa? Takutan ada tuan guru. Itu tuan guru bahari. Namun zamanku kada lagi. Ada orang main lacak, aku lalu. Bawa-inya aku main lacak. Guru main lacak. Bungolnya aja. Aku bawa-inya main lacak. Asanku tadi takutan. Bawa-inya main lacak. Bisa kada beradab jago kau nih. Makanya orang alim bahari itu luar biasa Pak. Nurnya kuat. Kita wah ini banyak bercampur-campur sudah. Orang alim dahulu coba lihat. Sampai dikapungi Belanda. Itu hendak nyeberang sungai. Ada banyak amalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kawa menyeberang sungai. Kawa berjalan di atas banyu. Bismillah aja amalannya. Wah ini tuan guru, kiai, ustadz, tes amalkan itu. Itulah ke hujung jalan bah. Bismillahirrahmanirrahim. Timbul kopiah. Orangnya hilang. Rupanya di bawah mencirup sudah itu. Sama bismillahnya, cuman orangnya beda. Makanya kita kada hingkat mengalahkan orang bahari. Ini orang-orang tua kita bahari ini. Berkeramat dibanding kita. Makanya kayak apapun kita. Dengan ulama, wajib kita mulia. Wajib kita muliakan. Di situ ada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi singgah mengambil berkat, sholat 2 rakaat. Tapi sholatnya Nabi pada waktu itu hanya Nabi yang tahu. Kadang kayak kita sembahyangnya kada. Dalam satu riwayat maksud sholatnya Nabi di situ ambil berkah, berzikir umpat di situ tenang. Akhirnya sampai di Masjidil Aqsa. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, arwah para nabi, para malaikat udah nunggu kedatangan Nabi Muhammad. Ujar Nabi Adam, Muhammad ikam jadi imam. Ujar Ibrahim, pian jadi imam. Ujar Jibril, ikam Muhammad teh. Anu aja Muhammad, nang Tuha banyak. Adam Tuha, Ibrahim Tuha. Aku nih aja Muhammad anom masih. Kada Jibril, ikam nang jadi imam. Sudah diamanahkan Allah. Mau kada mau Nabi jadi imam. Nah ini kata ulama dalil bahwa dalam urusan agama itu yang dinomorsatukan orang yang Tuha ilmunya walaupun anom. Tapi dalam urusan dunia, tetap yang didahulukan orang yang umurnya tuha, walaupun kada berilmu. Jadi dalam urusan dunia, tetap yang tuha berdahulu. Makan, setalam. Yang tuha berdahulu ngibit. Ini katakan kakan-kakan lah. Bila makan setalam dengan orang tuha, yang tuha hulu ngibit ayam. Ini mentang-mentang anom, berdahulu ngibit. Tinggal tulang. Janang tuha, parah. Ada nang parah lagi nang anom. Pas malam baruhan. Ambilnya ayam tadi. Pataknya di kopiah. 5 menit hidup lampu. Jangan Tuhan. Mana ayam kita tadi ini. Tanggung kucing nih aja. Belilihan. Ampal putih. Itu apa belilihan. Pisau pecah nih aja. Walat membunguli orang Tuhan. Dalam urusan dunia yang Tuhan didahulukan. Tapi dalam urusan agama tetap yang berilmu didahulukan. Ada yang tuha ilmunya kurang. Ada yang anom ilmunya tinggi. Silahkan sidin jadi imam. Silahkan sidin mimpin doa. Silahkan sidin tadi mimpin yang urusan ibadah. Kenapa? Karena nang sidin ini nang wajar mimpin ibadah. Karena ada ilmu. Ada ilmunya. Mun kada ada ilmu ngale. Disuruh jadi imam. Kesalah-salah. Sembahyang subuh. Usalli. Fardas subhi.
Allah. Angkat tangannya kayak ini. Ada nang parah itu aku tatamu. Terus, nah, nya kan mandak tangan tuh kanan di atas, kiri di bawah. Ada nang kiri di atas. Maka orangnya tuh tagur kakanakan, salah nih saya kok. Tapi malih juga. Hati-hati mandak tangan tuh kanan di atas, kiri di bawah. Ini sidin jadi imam pas baca surah Inna Anjalna hari itu. Oh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ujar makmum di belakang. Lailatul mamai. Makmumnya bungol juga di belakang. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ya makmum lailatul mamai. Sarik imam nih. Ngulih imam ke belakang. Lailatul kayak lailatul kau nih. Bubujur sedikit. Akhirnya bakal lahir. Ini gara-gara ilmu kada ada. Maka orangnya bisa anjungan pulang. Bila orang baruhan tuh nah, baca berjanji kan baca hapsi kah? Ada magan disuruh ngimek, ambil. Maka bacaan pulang ya Allah, sakit telingan dengar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, callu alaih. Maju orang parah. Lang tuan rumah tadi rasanya nyesal nyembelih kambing. Lang tukang baca doa kayak itu, baca berjanji. Al jannatu wa na'imuha. Jenang nang anop muhamu. Kesesarikan bener tadi dah. Orang nang baca maulid itu marah nang anom aja lagi. Yang anom ini suaranya lantang. Jadi nang dengar tuh semangat. Ya kan? Al-jannatu wa na'imuha sa'nun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Jadi nang dengar ampeh ngantuk. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ampeh ngantuk. Kita nang Tuhanin. Amin. Gitu dah lagi. Nah, ini anak jong tompatan kasihan awak kada beilmu ya Allah. Disuruh mimpin doa pulang. Udah nang kada beilmu tadi doa napa garang ya. Ya tuan rumah alhamdulillah di belakang rumah cuadak berbuah sudah. Nangka berbuah, sambutan berbuah. Tolong bacakan doa selamat, mudahan labat buahnya. Ayo aja nang tukang baca doa tadi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kayak kakanakan suara. Astagfirullahaladzim. Ila hadrati cuadak wanangka warambutan al-fatihah. Disuruh baca doa selamat rambutan dipetihahinya. Makanya orang nang kada beilmu itu dihingkat kita majuakan ke hadapan kada kawa. Kada hingkat. Lah, maka alhamdulillah kita guru-guru kita nih nah. Ini beilmu berataan nih. Jadi pian kalau menuntut ilmu jangan cari guru nang kada jelas. Karena bila pian diisi guru nang kada jelas, ilmunya kada jelas, sekolahnya di mana dahulu kada jelas, peguruannya siapa kada jelas, tiba-tiba inya jadi guru pian, tuh bahaya tak? Bingung gina. Kenapa? Gurunya kada jelas. Tapi kalau gurunya jelas, dulu mondoknya di mana, peguruannya siapa, ilmunya kayak apa, amalnya kayak apa, ngaji dengan sidin, belajar dengan sidin, insya Allah kada bingung lagi kita. Itu satu. Setelah Nabi mengimami roh para nabi, para rasul dan para malaikat, Nabi pun naik ke langit pertama. Di langit pertama, Nabi melihat para malaikat yazkurunallah, mereka berzikir kepada Allah ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Nabi pun kagum, ya Nabi hebat malaikat nih. Dari mulai malah disuruh berzikir di langit pertama sampai hari kiamat kada ampe-ampe berzikir. Naik lagi Nabi di langit yang kedua melihat para malaikat yarka'unallah, mereka ruku sampai hari kiamat kada ampe-ampe ruku. Naik ke langit ketiga melihat Nabi para malaikat yasjuduna, mereka sujud tadi. Ketika Nabi mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, malaikat nang sujud di langit ketiga langsung berdiri, langsung bangun dari sujudnya, waalaikumsalam ya Rasulullah.
Imbah tuh sujud lagi. Nah inilah kenapa sebab dalam sembahyang, dalam rukun sembahyang itu sujud 2 kali. Karena mengumpati sujudnya malaikat nang 2 kali. Pertama sujud dari mulai diciptakan sampai Nabi naik langit ketiga. Ketika Nabi salam, bangkit lagi, sujud 2 kali. Makanya dalam sembahyang sujud 2 kali, mengumpati malaikat di langit ketiga ini. Naik lagi Nabi ke langit keempat. Ketika Nabi naik ke langit keempat, Nabi melihat para malaikat yatasyahhaduna, mereka bertasyahud sampai hari kiamat. Naik lagi Nabi ke langit yang kelima. Melihat Nabi, para malaikat yatahalladuna, mereka membaca la ilaha illallah sampai hari kiamat. Naik lagi Nabi ke langit yang keenam, melihat para malaikat tadi yusabbihunallah, mereka membaca tasbih sampai hari kiamat. Sampai langit yang ketujuh, Nabi melihat para malaikat yusallimuna, saling memberi salam sampai hari kiamat. Nabi pun kagum. Ujar Nabi, ya Allah, seandainya ibadah umatku nang kaya malaikat 7 lapis langit ini, untung benar umatku. Lalu Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad, hai Muhammad, barang siapa yang ingin pahalanya sama dengan ibadah malaikat nang 7 lapis langit ini, maka ia hendaknya sembahyang 5 waktu dalam keadaan tepat waktu. Nah itu tuh pahalanya. Makanya kita nang sembahyang 5 waktu ini, kalau tepat waktu, maka pahalanya nang kaya apa pahala ibadah malaikat di langit pertama sampai di langit ketujuh, kalau sembahyang 5 waktunya tepat waktu. Cuman kadang kita nih, maaf, kadang-kadang kita nih bisa dibubunguli waktu. Orang azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nang bebinian di rumah masih giling sambal. Yang lalakian kayak itu juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih bepandiran di warung. Berapa harga pinang wah ini? Dina sekong ada bisi pinang di situ. Orang azan, akhirnya napa? Zuhur tak ke jam 2, asar parak maghrib, maghrib parak isya, isya parak subuh, subuh tak ke asar, asar tak ke juhur pulang. Tepilat, tapi pintal-pintal langsung bayang. Nang kain ini kada hingkat dapat pahala nang tadi. Makanya ketika kita mendengar orang azan, ketika sholat tepat waktu, maka kita akan diberi oleh Allah Ta'ala pahala nang kaya apa ibadahnya para malaikat langit pertama sampai malaikat nang ibadahnya sampai langit ketujuh. Makanya kasihan wah ini nih. Ini nah acara mi'raj rame kalau orangnya rame. Jemaah kayak apa kira-kira? Jemaah. Kita lihat Pak Bu di masjid-masjid wah ini aneh juga. Kalau sudah acara maulid, acara mi'raj, rame orangnya. Ada nang ancak datang acara mi'raj. Acara Mbak Isa, Mbak Juhur tulak dah. Gak tahu juga banyak dilihat. Tapi sembahyang berjamaah, enggak, masbuk. Masih mendingan, ada nang ada berjamaah lalu. Makanya inti kita menghadiri acara Isra Mi'raj, walaupun penceramahnya dari manakah? Nah, dari Jakarta kah? Dari Banjar kah? Dari Jawa kah? Dari Tungkal kah? Dari Tembilahan kah? Dari Tanjung Baru kah? Dari Pelangiran kah? Dari Guntung kah? Dari manakah? Amun kita kada memakai istilah orang Jawa nyambat podo wae. Sama aja. Cuma agak gengsi-gengsi lah sedikit ya. Nah, kalau dari luar nih, ini surbannya ganal misalnya nih nah, agak gengsi sedikit. Padahal yang disampaikannya sama ya guru-guru kita di Tembilahan. Cuman tinggal kitanya aja lagi nih, handakah ada kamu amalkan. Maka yang selamat, yang ketika bulik dari mi'raj, dari maulid, lalu mengamalkan, inilah yang beruntung. Sebelum mi'raj jarang ke masjid. Imbah mi'raj, Masya Allah, jadi tukang azan di masjid. Imbah azan, nyebulik ke rumah. Tidak apa-apa, begagamat, sadar tadi kan, tukang azan. Kena pulang maulid tahun, kena pulang. Kada tukang azan lagi, tukang buka masjid pula. Imbah buka masjid, boleh pulangnya ke rumah. Sembahyang kada. Maka kasihan. Nah tukang azan di Tembilahan harat-harat lagunya. Mana ada nang kada harat. Ada nang masjid mana hari itu aku dengar nih. Tang parit 9, harat lagunya. Setahu ku lagu Indosiar mungkin kada salah itu. Aku nih suara payat jadi kada ngangkat lagi suara.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali aku berjamaah di situ, aku hitungi orangnya. 1, 2, 3. Bertiga wan imam. Haji Utuh, Haji Iwan, Haji Udin. Aku seikong pas bampat. Ku takunin nang kawan dihiga. Bujur kakak ini jemaah. Kakak ini pangguwe. Kami ini suaone. Kada beruang. Mun sudah maulid kami uangnya. Baka jual. Nah palagi loknya hundang galah. Tapi memang bujur juga lah. Sama di kampung kami kayak itu juga rupanya. Tidak ada perubahan. Dari mana tuan guru datang ke kampung kita nih? Rami sudah tuan-tuan guru datangan. Kenapa kita kada berubah? Ini nang salah nih tuan gurunya kah kitanya kah? Rupanya nang salahnya kita, bukan tuan gurunya. Hendak tuan guru dari mana kah didatangkan? Amun kita kada ada niat hendak berubah, sekedar mengadakan mi'raj, mengadakan haul, mengadakan maulid, dah ada berubah, hendak berjamaah aktif, hendak aktif duduk di majelis, hendak aktif baca Quran, dah ada perubahan. Maka apa nang kita gawi tadi? Habaan mansura, walaupun pahala dapat, tapi jariahnya kada dapat. Artinya putus di situ pahalanya. Kenapa? Karena kada mengamalkan. Makanya bagus kita bila talah mi'raj, talah maulid, isi masjid, rajini sembahyang berjamaah. Lah, untung pian sembahyang berjamaah itu ujar Nabi, tiap langkah yang kita langkahkan menuju masjid untuk salat berjamaah itu diberi pahala oleh Allah, tiap langkahnya 10 pahala. Allah hapus 10 dosa dan Allah angkat 10 derajat bila menuju ke masjid. Jadi masjidnya nih misalnya di anu nih, di mana nih? Taklimul Huda misalnya. Pian dari sini, kamu hendak jauh, nah ke Rumbai halus tumat. Keliling. Pakai pompong. Ganal pahalanya. Tapi orang talahan pian hanya sampai Allah. Mudahan kita nih bisa mengamalkan lah. Amin. Allahumma amin. Ringkas cerita, Nabi sampai ke langit ke-7. Ketika Nabi sampai ke Sidratil Muntaha, hendak naik lagi menemui Allah Ta'ala, nang wujud Allah laisa kamislihi. Jibril berdiam, berhenti Jibril. Ya Nabi Jibril, kok kada umpat kangawannya aku? Oh ya Jibril dihingkat Muhammad. Aku sampai sini aja. Bila ku paksakan aku naik kebakar awakku. Karena makamku dengan makammu jauh, jauh lebih tinggi makammu, hai Muhammad. Akhirnya Nabi naik surangan. Ketika hendak naik tadi, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke arah sana, Nabi hendak melepas sandal. Apa jar Allah? Hai Muhammad, bawa sandalmu langsung. Dibawa sandal Nabi. Nah disinilah kata ulama, sandal Nabi lebih mulia daripada Jibril. Padahal sandal. Kenapa sandal jadi mulia? Karena melekat di kaki Nabi Muhammad. Maka setiap siapapun yang hatinya selalu berhubungan dengan Nabi Muhammad, maka orang itu jadi mulia. Seperti sandal tadi. Tidak ada apa-apa, hanya diinjak-unjak. Kenapa jadi mulia? Bisa naik ke atas dengan Nabi, menemui Allah. Kenapa? Karena dipakai Nabi. Nah makanya kita, apa yang disukai Nabi, kita sukai juga. Nabi suka pakai baju putih, pakai baju putih. Nabi suka bersurban, pakai bersurban. Cuman yang bersurban ini hati-hati pang juga. Mun kada bisa baca doa, jangan. Ngeri-ngeri kita. Bukan apa. Ada kisah. Si Dini tulak orang Arab. Surban ganal. Ganal. Rupanya lain surban, tapi bini terbawa. Nah tuan rumah ini kada jelas juga melihat. Tangkan tuan rumah surban. Si Dini behingusan. Jadi akan malapkan hingos tapi bini no. Kebetulan ustadznya kada datang. Jadi tuan rumah siapa namanya baca doa. Dingin bubur kacang di dapur. Ya orang barangnya lagi tuh nang bersurban di pinjong tuh ya. Betulan si Dina kayak surban tapi bini tadi. Kiam jam baca doa aja. Dia ada lagi nang lain. Ayo aja si Dina jangan salahkan aku. Ayo aja orangnya. Astagfirullah. 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 Takajutan orang dihijab. Maju orang ini nih. Mimpin tahlil nih. Mimpin tahlil. Biasakan orang bertahlil Abdul Zikri. Laku dulu. Ada yang ini kada. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kamat bedulu. Ya orang dihatakan aja lu kemananya hasil itu. Sampai di hujung. Kada kamati salah, kada kamati salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la.
sama aja orang bungolnya gitu. Bujur ya ujungnya, cuman awalnya adalah panjang benar, amat beduh lo. Nah, ini gara-gara ilmu kada ada. Maka setiap sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, maka sesuatu itu pasti jadi mulia. Maka kalau kita hendak mulia di sisi Allah, dekati Nabi Muhammad, paraki Nabi Muhammad dengan cara banyaki bersalawat dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi dapat perintah sholat 50 waktu, dikurang jadi 5 waktu. Tapi ujar Allah, hai Muhammad, ketika umatmu dan kaum melakukan sholat 5 waktu, pahala sewaktu sholat tadi sama dengan 10. Berarti 5 kali 10 sama dengan 50. Nah, kita bayangkan, jika Nabi kada minta kurangi 50 waktu, kayak apa le? Waktu 24 jam 50 kali sembahyang. Kayak apa? Ulun kasihannya nang tukang azan deh. Ada talah-talah. Bebaya azan 3 menit, bang pulang. Kita nak behira gak ada sawat lagi. Bebaya masuk jamban Allah, tak ajan pulang aja. Kan, seandainya 50 waktu. Tapi Nabi Muhammad paham. Nabi Muhammad minta kurangi demi kita umatnya. Bukan demi Nabi. Kalau Nabi 50 waktu itu arai lagi. Demi umatnya. Akhirnya Nabi Muhammad minta kurangi. Allah maha tahu dikurangi nang 50 waktu. 10 akhirnya jadi 5 waktu. Pulanglah Nabi ke Mekah. Pada waktu sebelum subuh, sholat waktu itu masih diajari oleh Jibril. Maka sholat yang pertama dilakukan pada waktu itu adalah sholat zuhur, bukan sholat subuh. Karena subuh itu masih proses lagi, diajari oleh Jibril. Kayak ini Muhammad sholatnya kayak ini. Akhirnya zuhurlah Nabi mulai sholat dengan para sahabat. Nah itulah tuh ringkas cerita Isra Mi'raj Nabi menerima oleh-oleh yang besar dari Allah Ta'ala, yaitu perintah sholat. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah untuk melakukan sholat 5 waktu, terutama untuk anak keturunan zuriat kita. Mudah-mudahan termasuk ahli sholat. Rabbi habli minas solehin. Ya Allah, berikan kami keturunan yang soleh-soleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah majelis yang mulia, itu saja yang Ustaz dapat sampaikan. Mudah-mudahan di malam yang ke-27 di bulan Rajab yang mulia ini Allah Ta'ala memberkahi kita. Diberkahinya bulan Sya'ban kita, akhirnya disampaikan Allah di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Insya Allah kita akan masuk bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bihaqqi Sayyidil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada kesalahan dalam penyampaian ulun, minta rela berilaan dunia akhirat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.